yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku
Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk maju duduk ke depan buat yang duduk di belakang, biar teman-teman yang nanti hadir bisa gampang cari tempat duduknya. Aku juga mau ajak kita untuk sama-sama silent HP kita, biar kita bisa menyiapkan hati kita. Dan dipersilakan untuk saat teduh. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan bacaan berbalasan. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia membuat kami tetap hidup. Marilah kita berdiri, dan dengan segenap hati kita menghadap Tuhan dan memuji Dia, Sang Raja yang Maha Mulia. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman. Dan pesertanya juga. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman, mungkin dalam seminggu ini kita sudah melewati berbagai kegiatan. Entah di rumah, di sekolah, atau di tempat lainnya. Ada yang membantu orang tua, ada yang sudah mulai ujian, ada yang baru masuk kuliah, ada yang kerja, dan masih banyak lagi. Di minggu-minggu ini pun, aku sendiri baru memulai kegiatan baru, yaitu kuliah. Saat baru masuk, aku merasa takut dan khawatir. Takut gak punya teman. Tapi setelah beberapa hari masuk, perlahan-lahan aku mulai pelan-pelan dapat teman. Dan mungkin dalam keseharian kita, dalam kesibukan kita masing-masing, kita bisa ngerasa takut, khawatir, dan lainnya. Dan itu normal. Tetapi hanya dengan bantuan dan penyertaan Tuhan sajalah kita masih bisa melewati hari-hari kita. Karena itu, marilah kita menyembahnya, Tuhan yang mulia dan begitu baik kepada kita.
semesta. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mungkin dalam keseharian kita, terkadang kita mengucilkan teman kita, pilih-pilih teman, gak pengen berbaur. Kita akui dosa-dosa kita di hadapannya dengan sikap tenang, berdoa, mengaku akan dosa-dosa kita, sambil singar menyanyikan, Tuhanku bila hati kawanku. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Teman-teman, mari kita nyanyiin bait ketiga dengan sikap berdoa. hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu besar. Amin, amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan dan ingatkan kami untuk kami senantiasa menjadikan persekutuan kami sebagai sarana yang menguatkan, bukan melemahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan pelanggarannya, serta bertekad memperbarui hidupnya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 43 ayat 25 sambil berdiri. Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Sebagai respon dari kebaikan Tuhan yang telah menebus dosa kita, marilah kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan sambil memberi tos ke kanan kiri kita. Sorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang
bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperan ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Teman-teman boleh duduk. Hari ini kita bakal bahas tentang persekutuan yang eksklusif. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, entah di sekolah, di gereja, atau dimanapun kita berada, kita sering lihat sama orang-orang yang mainnya sama geng mereka aja, dan gak mau berbaur. Lalu gimana cara kita untuk menciptakan persekutuan yang inklusif, mendukung, dan berarti? Sebentar lagi kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Teman-teman, aku mau ajak kita untuk sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Dengan penuh syukur, kami hadir dalam kebaktian kami pada saat ini, Komisi Remaja GKI Perniagaan. Dan pada saat ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati, mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang terus berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus, baik bagi penyampai firman maupun kami segenap umat Tuhan, yang bukan hanya akan mendengarkan firman Tuhan, namun juga membawa pesan firman Tuhan di dalam kehidupan kami,
baik kehidupan kami pribadi, dalam keluarga, dalam sekolah, maupun persekutuan dan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, yang menghasilkan hal-hal yang Tuhan inginkan, yang menjadi perpanjangan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama ketika kami bersama dengan teman-teman kami, teman-teman terdekat kami menjadi anak-anak Tuhan, kami pun boleh menjadi berkat. Ya Tuhan, pada saat ini kami buka diri kami, hati jiwa pendengaran kami, kehadiran kami. Kami fokuskan untuk pemberitaan firman Tuhan kami berikan pada saat ini. Inilah kami anak-anak-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik ya. Ya teman-teman semua. Kita buka yuk. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, teman-teman semua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, ya. Saya menggunakan Alkitab TB1 ya, mungkin teman-teman ada yang pakai Alkitab TB2 tidak apa-apa. Kita baca bergantian, saya akan baca satu ayat, berikutnya teman-teman satu ayat sampai ayat 47 ya. Saya bacakan ayat 41, diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Kita baca bergantian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, teman-teman, kita lihat ya, ada logo itu di samping judul atau tema firman Tuhan pada hari ini. Apa itu? Emang boleh se-circle apa tuh? Itu ya, tanda tanya. Jawabannya boleh apa enggak? Teman-teman, suatu saat pernah diadakan penelitian. Wah, kalau penelitian berarti nih jawabannya enggak dibuat-buat. Jawaban apa adanya, dan jawaban ini emang bener gitu teman-teman semua ya. Tahu enggak pertanyaannya apa? Pertanyaannya gampang. Apa sih yang membuat kamu, yang diteliti itu remaja-remaja gitu ya, ada 3 komisi remaja yang diteliti. Apa sih yang membuat kamu itu datang ke gereja gitu ya? Oh, jawabannya ada macam-macam, ada banyak pilihan ya. Kan semua orang kan nggak sama ya, kenapa ke gereja ya? Nomor 1, karena disuruh mama. Ada nggak disuruh mama? Ada yang pilih disuruh mama, suruh papa ya, kalau nggak dimarahin, kalau nggak dikasih uang jajan, teman-teman semua. Ada tapi nggak banyak gitu ya. Yang kedua, karena emang kita kebiasaan hari Minggu gitu ya teman-teman ya. Ada nggak yang jawab begini, teman-teman semua remaja? Kira-kira ada nggak? Ternyata ada juga. Ya, ini lumayan banyak nih. Oh, mereka udah kebiasa dari kecil sekolah Minggu gitu ya. Terus kemudian remaja ikut remaja, ya itu hal yang baik aja, nggak apa-apa gitu teman-teman semua ya. Nah, berikutnya lagi, karena saya datang ke gereja itu karena temanya menarik. Oh, gitu ya. Ini juga, wah lumayan banyak yang pilih nih. Berikutnya karena yang khotbah keren kayak saya gitu. Oh enggak ya teman-teman ya. Itu ternyata ada enggak? Ada juga yang milih. Tahu enggak teman-teman? Ternyata penelitian ini berkata, ini yang jawab anak-anak remaja ya. Tahu enggak?
98% mengatakan kenapa mereka ke gereja. Jawabannya apa? Karena disuruh. Disuruh siapa? Disuruh orang tua. Ada juga ya tadi ya. Tapi 98% mengatakan, tahu nggak apa jawabannya? Karena teman. Bukan karena bandnya, memang bandnya juga menarik, oke ya. Tadi keren banget nih teman-teman kita nih. WL-nya juga keren-keren gitu ya. Mereka prepare banget nih, keren-keren semua ya. Ada pendamping-pendamping, ada usher ditambut. Itu luar biasa teman-teman semua. Itu hal yang baik yang perlu dipertahankan. Tapi ternyata nih teman-teman, ya, teman itu mempengaruhi kehadiran di gereja. Ini saya nggak tahu nih ya. Bener nggak teman-teman di sini nih karena temennya nih. Karena ada temennya saya ke sana. Karena walaupun saya nggak ada teman, tapi misalnya pengurusnya nih friendly gitu ya. Mereka itu mau nemenin saya makanya punya, walaupun saya nggak saling kenal banyak, saya tahu aja, tapi mereka temenin saya, ya. Intinya karena ditemenin, karena teman itu berpengaruh, teman-teman semua. Teman itu berpengaruh. Jadi pertanyaannya itu, emang boleh se-circle ini? Jawabannya apa? Nah, jawabannya kita mesti lihat, ya. Ini kan remaja, berarti usianya berapa nih kalau remaja? Dari usia berapa? Dari usia 30. 8 tahun, masih belum. Masa 8 tahun udah, 8 tahun nih bener ya? 8 tahun ya, kelas 8 ya? Enggak dong, 8 tahun berarti kelas 2 SD. Enggak, belum. Usia berapa? 14 tahun ya? Sampai, 12 tahun sampai usia berapa sih remaja? Sampai 18, bahkan ada yang udah married karena seneng ya. Di remaja juga nggak apa-apa ya, di sini juga bisa jadi ya, tapi mungkin jadi pendamping ya, bantu-bantu ya, doain dan sebagainya ya. Jadi teman-teman semua, emang sih usianya remaja ini usia 12 sampai katakanlah lulus SMA sampai kuliah awal sampai lanjut mungkin gitu ya. Itu emang masanya bikin geng. Masanya ngumpul. Masanya itu punya circle. Yang kelihatan itu kalau zaman saya lahir tahun 80 teman-teman semua. Berarti usianya 40 tahun ya. Saya lahir 80, saya besar tahun 90. Ya, saya masa remajanya itu tahun 97. 97 tua banget ya. Sampai kira-kira tahun 2002 gitu ya. Emang disitulah masa remaja itu, masa emang punya teman dekat gitu loh maksudnya gitu ya. Geng itu punya circle. Kalau zaman dulu sih ketahuan banget tuh, dia ngumpulnya kalau jalan tuh ke sana bareng-bareng sama si itu tuh, sama si Vincent, sama si Christian, sama si sama si Tono, sama si siapa gitu ya, dan sebagainya. Kalau sekarang kelihatan di mana teman-teman? Di grup WA ya. Ada grup yang besar, ada grup yang lebih kecil gitu kan ya. Grup yang circle kita, betul. Yang di grup ngomong yang grup besar itu ngomong apa? Kita grup yang kecil itu kita dengan teman-teman kita. Itu hal yang biasa-biasa saja. Orang punya circle, orang punya pertemanan, orang punya geng di masa muda. Bahkan bukan hanya orang muda loh, teman-teman seperti remaja loh. Ya, yang usia sudah lanjut itu teman-teman ya. Mereka tetap bertahan dengan geng mereka, dengan circle mereka. Itu ya. Jadi gimana? Emang boleh se-circle itu? Jawabannya apa? Boleh. Karena emang ada masanya orang berkumpul dengan teman-temannya yang dia cocok gitu teman-teman, yang dia dekat, yang dia bisa cerita, yang dia bisa jadi diri dia apa adanya, ya boleh-boleh aja, it's okay, tapi juga tidak boleh. Wah, itu gimana ya? Tadinya boleh, sekarang tidak boleh. Ya namanya kan anak remaja, apa itu kan pasti kecenderungannya namanya kan ada jerawat gitu ya, mulai suaranya yang laki-laki itu berat gitu ya. Terus yang perempuan itu tambah tinggi, laki-laki tambah tinggi juga, tambah besar, tambah badannya tambah besar ya teman-teman semua ya, tambah dewasa, itu kan pasti. Sama seperti itu juga circle itu pasti ada teman-teman semua, it's okay gitu ya. Tapi yang tidak boleh adalah kalau misalnya satu, kita pilih circle yang tidak baik. Saya mau tanya kepada teman-teman semua, ada nggak circle yang toxic? Ada nggak? Ada. Circle toxic kayak gimana? Coba sebutkan, katakan, ngomong ke saya. Kayak gimana? Diajakin nyobain. Wah, ngerokok Pak. Cobain ngerokok.
Dicobain mungkin gak ngerokok, nge-vape. Oh, nge-vape tuh mahal teman-teman, betul gak? Mahal itu ya. Rokok juga mahal teman-teman. Apalagi kalau udah kena sakit karena ngerokok, karena nge-vape. Belum lagi asapnya itu yang dikeluarin itu bisa kena orang. Orang itu jadi perokok pasif. Toksik gak? Toksik. Karena tadinya nggak ngerokok nih, ya udah dibilang sama orang tua, kamu jangan ngerokok. Di gereja dibilang jangan ngerokok. Di sama teman-temannya circle, kalau mau jadi teman kita, mau masuk circle kita, kamu mesti cobain nih. Toksik. Wah, aduh, itu dia ya, dikasih uang jajan, ya, mungkin buat transport, buat makan, buat naik Gojek, buat GoFood gitu ya, nyebut merek. Tapi ternyata buat beli yang enggak. Narkoba juga jelas-jelas namanya dilarang, betul teman-teman? Dilarang, ini malah disuruh cobain. Terus disuruh ngapain lagi? Nonton yang enggak boleh ditonton. Wah, teman-teman semua. Wah, apalagi yang toksik kayak gimana lagi? Serka toksik. Nih, mulutnya, ngomongnya tidak baik. Hah? Ngomongnya kasar, ngomongin orang, ngapain lagi? Gibah. Itu toksik loh teman-teman semua. Jadi itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Nanti kita bisa ikut-ikutan. Syukur-syukur kalau teman-teman nggak kepengaruh. Tapi teman-teman semua, ya, ada yang namanya pengaruh teman kayak tadi, ya di awal tadi tuh orang ke gereja karena temennya itu bisa jadi pengaruh, ya. Jadi kamu boleh punya circle tapi kamu mesti pilih circle yang baik, yang gak toksik, circle yang memberkati kamu, ya teman-teman semua ya. Teman yang circle yang yang menjadi berkat untuk kamu. Tapi kamu juga harus menjadi teman yang baik. Kita kan mau punya circle yang baik, tapi kita juga harus jadi orang yang baik. Kita jadi teman yang baik. Jangan kita malah bawa pengaruh yang toksik ke circle kita, teman-teman semua. Nah, teman-teman, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, ya kita lihat bahwa ada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Betul teman-teman? Memberi diri dibaptis berapa orang jumlahnya? 3. Nah, 2. Berapa orang? 3.000 jiwa. Banyak kan teman-teman 3.000 jiwa? Nih Koko, saya mau tanya nih, panggilnya saya Koko ya. Koko mau tanya nih, kalau remaja nih satu kebaktian berapa sih pengunjungnya, berapa orang? Berapa kok? Berapa Ci? 80. Katakanlah 100 lah ya, 100 lah ya. Ya ada usher, ada apa gitu ya, katakan 100. 3.000 berarti berapa banyak kita nih? 3.000 dibagi 100 berapa? Udah 30 lagi. Banyak gak teman-teman? Banyak. Banyak kayak orang nonton konser itu. Banyak teman-teman semua, luar biasa. Ya. Jadi orang memberi diri dibaptis itu ada orang yang dekat satu sama lain gak? Pasti ada. Gak semuanya dekat, tapi mereka pasti punya teman-teman yang mereka punya circle masing-masing lah kayak tema kita kalau boleh gitu ya dikatakan. Tapi, nah ini ada hal yang menarik ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul kayak teman-teman semua nih ya. Mereka belajar ya, mereka bersekutu seperti teman-teman semua ya. Mereka berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Artinya apa? Walaupun mereka punya circle, mereka punya orang-orang yang dekat, tapi mereka sama-sama itu persekutuan, satu persekutuan, bukan dipisah-pisah nih circle ini ada berapa enggak. Nih dalam tubuh Kristus tuh satu tubuh Kristus, teman-teman. Indah enggak? Indah. Berikutnya lagi. Ini ada hal yang kita boleh belajar teman-teman semua ya. Masa muda kan, masa remaja, masa belajar ya teman-teman. Nih, ada hal yang menarik. Ayat 45. Ayat 44 ya, dari C44 saya baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini kalau misalnya masing-masing punya circle. Nggak mau saya nggak mau gaul dengan dia. Saya nggak mau dekat dengan dia. Emang kita eksklusif.
Pokoknya yang ada masuk kita nggak boleh masuk gitu ya ke circle kita, teman-teman semua ya. Nggak mungkin tuh ada yang namanya orang saling berbagi, teman-teman semua. Nggak mungkin tuh namanya terbentuk persekutuan jemaat mula-mula dan jadi. Ini kan waktu itu kan di zaman Tuhan Yesus yang nggak mungkin sampai pada saat ini tahun 2024 kalau setiap orang tuh maunya sendiri-sendiri, circle-circle masing-masing, nggak mungkin. Nah, jadi teman-teman semua, kita ini bisa bertumbuh kalau kita mau membuka diri untuk firman Tuhan. Dan mereka membuka diri, mereka dengar firman, oh iya ya, emang kita punya teman yang dekat, kita punya circle, tapi kita juga harus saling memperhatikan. Gitu ya teman-teman semua ya. Kita harus saling mendoakan, kita nggak boleh saling jelek-jelekin ya. Kita masih jadi circle yang baik juga teman-teman semua. Dan ada yang Tuhan tambahkan ya. Mereka bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, merjakan roti di rumah masing-masing ya. Secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada waktu itu teman-teman semua ya, orang-orang berkumpul di rumah-rumah ya, di rumah-rumah. Jadi bayangkan ya kalau misalnya dia cuma enggak mau, saya maunya pokoknya yang dekat dengan saya yang boleh ke rumah saya. Enggak terbentuk yang namanya persekutuan jemaat mula-mula. Mereka gembira, mereka tulus hati, mereka bergantian ya. Di rumah nanti di rumah kamu ya, di tempat saya, di rumah teman yang itu dan sebagainya. Walaupun mereka punya teman dekat, sekali lagi teman-teman ya, mereka mau berbagi, mereka mau terlibat, mereka mau belajar, mereka mau membuka diri mereka. Membuka diri mereka artinya begini loh, oh ya, emang sih kita punya teman-teman dekat, tapi kalau di gereja kita boleh saling berteman semuanya, boleh ya. Tapi tetap kita punya teman dekat, is okay, gak apa-apa teman-teman semua ya. Dan jadilah circle yang baik, teman yang baik sehingga membawa dampak yang baik juga. Teman-teman semua di sini ada orang yang 3.000 orang ya. Dan mereka berkumpul satu dengan yang lainnya. Mereka pasti punya teman masing-masing, mereka punya keluarga masing-masing. Tapi mereka mau saling terbuka, mereka saling mau berbagi, mereka mau saling terlibat. Sehingga akhirnya apa? Sehingga mereka semakin disukai orang. Mau nggak saya Koko tanya nih, kamu ke sebuah tempat ya yang kamu nggak ditemenin, mau nggak? Mau nggak ke sebuah tempat kamu nggak ditemenin, kamu dikucilin, kamu kamu nggak disambut, mau nggak? Saya yakin pasti nggak mau. Ya, saya juga nggak mau teman-teman semua ya. Kita mau pasti yang disambut, yang ditemenin, ya, yang kalau boleh ya cerita-cerita gitu ya dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan juga teman-teman semua. Kan ada contohnya, dalam circle bisa saling cerita. Dalam circle bisa saling berteman. Berarti udah ada startnya ya, udah ada basicnya ya. Bukan saya nggak tahu caranya, tahu caranya. Cuman mau nggak kita terbuka, mau nggak kita berbagi, mau nggak kita belajar menjadi orang-orang yang menjadi teman juga bagi orang lain. Walaupun kita tetap sekali lagi ya punya orang-orang yang dekat dengan kita, tapi kita berteman dengan semua orang. Ya, teman-teman semua, sekali lagi masa muda itu masa emang punya orang-orang terdekat, circle masing-masing ya. Bahkan ini terbawa terus ya. Bahkan ada yang bilang, ada yang sharing itu semakin tua bahkan orang temannya makin dikit. Berarti kan berarti circle makin dikit gitu ya teman-teman semua ya. Emang itu alamiah ya. Manusiawi, is okay, biasa-biasa saja ya. Tapi yang gak boleh adalah kalau kita eksklusif ya. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula teman-teman semua ya. Orang-orang yang Tuhan panggil, yang menjawab panggilan Tuhan juga. Dan mereka menjadi orang-orang yang satu tubuh Kristus. Artinya menjadi jemaat Tuhan, menjadi satu teman-teman semua. Ya. Dan semua itu Tuhan memberkati mereka. Tuhan menambahkan semua yang baik. Ya, Tuhan juga memberkati ya teman-teman semua pribadi. Tuhan memberkati circle teman-teman semua. Tapi ada yang lebih indah lagi kalau kita circle-circle yang ada ini ya kita saling mendukung. Ya misalnya waktu itu misalnya ada retret lah gitu ya, atau acara gereja ya.
Itu menjadi indah ya kalau circle itu saling dukung. Ayo kita datang, kita ajakin yuk. Yang teman yang di sana kita ajakin lagi, teman-teman semua saling mendukung, saling hadir, saling berdampak. Oh, itu jadi indah teman-teman semua, jadi persekutuan yang indah, yang saling membangun semuanya. Coba kalau misalnya nggak usah deh, ada dia ya kita ada circle yang itu, kita nggak usah datang, jangan ya. Justru kita mesti membawa dampak pengaruh yang baik, yang nggak toksik. Tadi teman kita bilang ya, kalau toksik itu gini, termasuk dalam gibah, termasuk dalam ngomongin yang tidak baik. Jangan kita menjadi yang tidak baik, tetaplah menjadi yang baik. Karena disitulah Tuhan memakai setiap orang menjadi berkat. Bahkan Tuhan memakai circle-circle yang ada. Circle-circle yang ada nih di gereja ya, untuk menjadi dampak yang baik juga teman-teman semua. Ingat, kita semua adalah pengikut Kristus, kita ada remaja-remaja yang tumbuh dalam Kristus, kita mesti membuka untuk firman Tuhan ya. Gak boleh kita tertutup, kita ini deh, gak boleh. Justru kalau mendengar firman Tuhan, kita mesti terbuka, oh iya ya firman Tuhan mengingatkan kita nih, jemaat mula-mula nih, mereka bisa terus karena mereka terus bisa bertumbuh, mereka bisa diberkati karena mereka saling berbagi, mereka mau saling temenan juga dengan orang-orang yang lain, ya. Semoga teman-teman kiranya teman-teman semua juga boleh membuka diri pada firman Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau teman-teman semua, ya. Tuhan mau dalam masa muda kita, ya. Bahkan dalam terus kehidupan kita terus menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tadi saya ngomong dengan siapa yang di Bekasi, namanya siapa? Tinggal Timothy ya, Timothy. Ini teman-teman tahu nggak dari Bekasi Timothy ke sini berapa jam? Naik kereta lo dia lo. Tahu nggak berapa jam? 2 jam teman-teman semua. Luar biasa nggak? Luar biasa. Ya. Ada yang saya dekat Kak, cuman sejalan berapa? 10 langkah nyampe. Iya nggak apa-apa juga, bagus juga, setia teman-teman semua ya. Ya, saya mau katakan begini teman-teman semua ya, bahwa kita ini bisa saling hadir dan memberikan dampak yang baik. Tadi saya senang, berarti ini Timothy nih ya, dia mau walaupun jauh, dia berarti prepare-nya lebih waktunya lebih banyak lagi ya. Mungkin daripada saya juga ya teman-teman semua ya. Juga teman-teman yang dekat-dekat rumahnya di sini ya, atau rumahnya di mana juga saya nggak tahu ya, tapi teman-teman tetap hadir ya. Itulah teman-teman ya, circle yang baik. Jadi boleh nggak circle nih? Boleh, silakan. Emang alamiahnya begitu orang punya circle. Tapi yang nggak boleh adalah kalau kita menutup diri. Kita mau belajar teman-teman semua ya, menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Ya, jadilah circle yang baik, jadilah teman yang baik juga yang membawa dampak yang baik, teman-teman semua. Nah, teman-teman, berikutnya lagi begini ya. Kita ini kan namanya ini apa? Komisi Remaja Perniagaan. Nah, ya. Kita ini ada apa sih? Home itu artinya apa sih? Ada beginian? Jadi tinggal sini ya, nggak pulang-pulang. Enggak, gimana artinya apa sih ada home ini? Gimana? Oh, ternyata gimana? Kita bisa mandi di sini. Enggak ya? Gimana sih kalau home kan bisa mandi? Gimana sih? Enggak ya? Justru ini jadi rumah bagi kita juga, gereja gitu ya teman-teman ya. Kalau rumah dirawat nggak? Saya tanya. Dirawat ya, masa rumah misalnya habis ke toilet gak disiram gitu. Kan wangi teman-teman. Habis makan gak dicuci piring kan jadi kotor teman-teman semua ya. Habis spray gak diganti 5 tahun ya. Kan enggak teman-teman ya. Pasti semuanya baju gak dicuci, pasti dirawat. Demikian juga gereja persekutuan ini perlu kita jaga. Ya, dengan hal-hal yang baik, dengan membuka diri pada firman Tuhan, dengan saling berteman teman-teman semua ya. Dan juga teman-teman, mari kita saling terlibat seperti juga jemaat mula-mula nih saling terlibat nih. Saya punya ini nih. Mungkin ya pada saat itu ya, mereka kan saling dan semua orang yang telah menjadi percaya dan tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi begini teman-teman. Misalnya pada saat itu ada yang punya ini nih kain gitu ya. Pada saat itu ada yang punya misalnya ya sandal gitu ya. Ada yang punya gandum. Mereka tuh ini konsep persembahan ya. Mereka tuh jual miliknya dan artinya mereka mendapatkan yang mereka jual itu dan mereka persembahkan dan mereka bagikan bersama-sama. Ini konsep persembahan teman-teman semua. Ya. Nah, ini artinya teman-teman bahwa kita diharapkan juga aktif gini misalnya. Misal ada circle yang dia jago banget musik. Pokoknya anak musik dah ya. Ada circle yang jago banget misal multimedia, mulmed.
Ada teman yang jago banget circle-nya tuh breakdance, kita nggak tahu ya, mungkin breakdance jago ya gitu ya. Ada yang jago, wah macam-macam deh teman-teman. Nah ini kayak jemaat mula-mula. Mari kita saling aktif terlibat, memberikan diri ya. Mempersembahkan, misalnya ada acara Natal, saya mau deh nih, saya emang udah di Bulmet, memang ada timnya atau apa mungkin ya. Tapi misalnya nih, gengnya circle-nya mau terlibat nih, saya mau bantu-bantuin, itu boleh banget terlibat teman-teman semua. Ya mestinya begitu, seperti jemaat mula-mula juga. Mereka saling berkumpul, mereka, saya aktif nih, supaya gimana ya? Supaya saya bisa, semuanya bisa kebagian, semua jadi berkat gimana? Mereka ada yang punya ini, mereka mereka jual dan mereka kemudian berbagi bersama. Dan bukan hal yang tidak mungkin juga, pada saat itu mereka punya keahlian apa yang mereka juga saling bagikan. Ya, sehingga persekutuan ini semakin bertumbuh teman-teman semua. Nah seperti juga rumah kita nih GKI Perniagaan ya teman-teman semua ya. Juga perlu dirawat dengan apa? Dengan keaktifan teman-teman ya. Dengan juga teman-teman semua untuk mencintai ya. Rumah kan perlu dicintai. Teman-teman juga mari kita cintai nih. Kalau bukan kita yang mencintai emang siapa? Emang suruh tetangga cintai yuk GKI Perniagaan kan enggak. Kan kita yang mencintai teman-teman semua ya. Jadi selamat menjalani circle teman-teman dan selamat menjadi berkat melalui circle teman-teman semua. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Mari bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, naik darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dalam terang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Happy Sunday. Itu ada scan QR buat kalau kalian mau pokok doa, mau ngasih tahu pokok doa, silakan di nih QR-nya, silakan di scan ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat. Pertama, kita mau angkat beberapa pokok doa. Yang pertama, untuk bangsa dan negara kita. Yang kedua, untuk KTBD kemarin yang sudah berjalan dengan lancar. Doa juga untuk Liga KR yang akan dilaksanakan minggu depan. Keempat, kita mau doain juga untuk kebersamaan pengurus. Kelima, kita juga mau doain untuk panitia pengurus Kenatal KR yang sudah dibentuk terakhir. Juga untuk teman-teman kita yang sedang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Saat ini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, mari kita mendoakan bangsa dan negara kita, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil boleh selalu berada di bawah kehendak-Mu. Engkau pimpin negara ini ya Tuhan, agar selalu dalam lindungan-Mu, agar setiap pergumulan dalam bangsa dan negara ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Kedua, kami juga mau berdoa untuk KTBD yang kemarin sudah berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berdoa agar setiap KTB dapat bertumbuh bersama di dalam Engkau, agar setiap pribadi-pribadi dalam kelompok kecil ini bisa sama-sama beriman dan berserah kepadamu. Pokok doa yang ketiga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Liga KR yang akan dilaksanakan minggu depan, agar setiap persiapannya lancar dan setiap yang telah
dan agar setiap persiapannya lancar dan setiap yang telah mendaftar bisa sama-sama merasakan keseruan lomba-lomba yang ada. Juga berdoa agar setiap persiapan lomba-lomba bisa berjalan dengan lancar hingga hari H nanti. Selanjutnya juga Tuhan kita mau berdoa untuk kebersamaan pengurus, biar setiap pengurus bisa semakin bonding dan dekat dalam menjalani pelayanannya ya Tuhan. Agar setiap pengurus bisa melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan. Selanjutnya kita mau berdoa juga untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, biar setiap yang sudah dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Dan setiap acara direncanakan dapat berjalan dengan baik sampai hari H. Engkau sertai juga setiap panitia agar dapat berjalankan Natal KR dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang beradaptasi di lingkungan sekolah atau perkuliahan. Doa supaya mereka dapat beradaptasi dengan baik. Berdoa juga untuk mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik, ujian atau lomba-lomba yang mereka ikuti, supaya kiranya Engkau yang sertai mereka, dan kiranya segala usaha mereka dan impian mereka dapat tercapai. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak hadir hari ini karena sakit atau berhalangan ya Tuhan. Engkau sembuhkan mereka agar minggu depan bisa sama-sama lagi bersama-sama beribadah dengan kami di KR ya Tuhan. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang sedang berulang tahun dan yang akan berulang tahun di bulan ini. Engkau lindungi dan sertai mereka dalam setiap perjalanan hidupnya. Tuhan, inilah segenap doa kami, Engkau yang boleh dengar dan jawab sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Engkau pimpin ibadah ini dari pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangannya agar bisa dibantu oleh para pelayan. Untuk teman-teman yang nggak bawa cash juga bisa memberikan persembahan lewat QR Code yang nanti ada di layar atau yang ada di belakang kursi-kursi. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita sambil menyanyikan inilah ungkapan syukurku. Persembahan, mari kita menyanyikan bait yang ketiga sambil berdiri. Yang jadi alat di tanganmu.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat melewati setengah dari rangkaian ibadah kami pada hari ini. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan terbaik kami. Kiranya hanya dengan tangan-Mu sajalah persembahan ini bisa Engkau pakai untuk kegiatan tangan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman boleh duduk. Oke, jadi dari firman tadi aku bisa paham kalau circle itu boleh, ngumpul-ngumpul itu boleh, tapi jangan masuk ke circle yang toxic. Terus di dalam circle kita bisa menjadi orang yang mulai duluan untuk menyambut, menerima, dan membawa pengaruh positif ke teman-teman kita, dan kita bisa ajak teman-teman kita untuk bertumbuh bersama-sama. Ya, aku setuju banget sama Kila dan semoga masing-masing kita bisa menemukan komunitas yang baik. Contohnya mungkin yang paling gampang di Home KR Pernias. Dan kiranya kita bisa terlibat aktif, membawa pengaruh positif, mencintai komunitas kita, dan bertumbuh bersama di dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi sambil berdiri. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti
Teman-teman, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Happy Sunday. Aku pengen baca warta minggu ini sama minggu depan. Nah, ini warta tanggal 15 September 2024. Ya, ini kalian follow ya YouTube, IG sama TikToknya KR Pernias. Nggak dapet apa-apa. Kebaktian Minggu 15 September 2024. Temanya emang boleh se-circle itu. Dari dibawakan Pendeta Dimas. Tanggal 22 September 2024, Healing with Bestie dibawakan oleh Saudari William Andreas. Job Pelayan 15 September, pemimpin liturginya Cikeni dan Priscilla, pianisnya Timonik, gitarisnya Odi Gracia, singernya Darren dan Fanny,
Kajon atau drumnya Hansel, fillernya Hazel, PP-nya Selena, BWDS-nya Novelia diganti Grace S, PJTD-nya Filona, PIC-nya Grace S, MCCG-nya Jocelyn O, absennya Ko Kevin Chris, sound-nya Ko Daniel, slide-nya Jocelyn N, switcher-nya Emmanuel diganti CVB, cam belakangnya CVB, user collector-nya Kenneth diganti Gavin, Abel diganti Misha, Brian diganti aku, Tim Valenka diganti Filona. Job pelayan 22 September 2024, pemimpin liturginya Cinatania, pianisnya Cici Ariel, gitarisnya Ko Elvis, singernya Marvel dan Cihana, kajon atau drumnya Ko Carlos, PP-nya Ko Hansel, BWDS-nya Meisha, PJTD-nya CVB, PIC-nya Wilson, MCCG-nya Cibela, absennya Habel, sound-nya Darren, slide-nya Kenia, switcher-nya Widya, cam belakangnya Sally, user dan kolektannya Vigo, Nio, Kalista, Cantika. Pembinaan hari ini Alpha ada KTB, sharing sama kebersamaan, Betanya ada KTB juga, pre-class-nya 15 September 2024. Hari ini ada pre-class. Oke, happy Sunday. Pagi.